Pelacur ini berani kabur. Baru kembali sudah menggoda suami orang. Sehaus itukah? Kurasa kaulah yang kekurangan uang. Suyin, cepat lepaskan aku. Tunggu Mingze datang. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kebetulan sekali. Aku juga tidak akan melepaskannya. Lepaskan aku. Hentikan. Suyin, kenapa kau menindas Lem-Lem? Aku menindasnya. Ini belum seberapa. Ini baru namanya menindas. Mingze, dia memukulku. Bantu aku balas dendam. Ini pelelangan. Semuanya orang beradab. Jika wakil direktur Fu ingin main kasar, aku tidak keberatan meladenimu. Suyin adalah istriku. Ini urusan rumah tanggaku. Direktur Seng, kusarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Dia wanitaku. Kalian ingin menindasnya? Kalian salah orang. Suyin, kau tahu ini di mana? Ini tempat pelelangan. Grup Du, kau berani membuat masalah di sini? Keluarga Du pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan grup Du padaku. Suyin, sudah cukup. Jelas-jelas tadi kau yang memukul duluan. Kau yang salah. Sekarang kau tidak mengakuinya. Meskipun aku mentoleransimu, tapi ini wilayah grup Du. Apa mereka bisa membiarkanmu bertindak semena-mena di sini? Kau membuat masalah seperti ini. Bagaimana aku bisa membantumu? Membantuku? Kapan kau membantuku? Setiap kali kau hanya melihat saja. Aku ditindas orang lain. Selalu kau yang menindas orang lain. Mana ada yang menindasmu? Aku tahu. Pasti karena kau lihat aku tidak menceraikanmu. Lalu kau menggunakan trik rendahan untuk mencari pria lain. Sengaja pamer di sini, membuat onar. Menggunakan alasan ini untuk membalasku. Kan, aku rendah. Aku membuat onar. Dulu kau tidur denganku, memohon padaku untuk menikahimu. Bukankah itu rendah? Kau mempermalukan dirimu sendiri seperti itu. Cepat minta maaf pada Yulem. Aku akan membantumu membereskan kekacauan ini. Ingin aku minta maaf padanya? Apa dia pantas? Hari ini jika kau tidak minta maaf padaku, berarti kau melawan seluruh grup Du. Tunggu Direktur Qian datang. Kulihat bagaimana dia akan mengurusmu. Jangan bilang si Jie. Meskipun ketua grup Du datang sendiri, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Suyin. Kusarankan kalian sebaiknya menahan diri. Kalau tidak, kalian hanya akan mempermalukan diri sendiri. Sifatku yang pemarah. Lem-Lem, ibu akan membantumu mengurusnya. Ruang pelelangan, harap tenang. Kepada para tamu terhormat, selamat datang di acara pelelangan ini. Saya adalah pembawa acara pelelangan hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan barang paling berharga di pelelangan ini. Yaitu gelang giok hijau imperial berkualitas tinggi. Harga awal 50 juta. Ini benar-benar giok hijau imperial berkualitas tinggi. Menurut beberapa pemeriksaan para ahli, bahan gelang ini sangat murni dan langka di dunia ini. Suyin, sudah kubilang, harta karun di dunia ini pasti akan kukumpulkan semuanya. Gelang ini kuanggap sebagai hadiah kembalimu padaku. Aku yang putuskan. 100 juta. Mingze 150 juta. Wakil Direktur Fu dan Direktur Seng sama-sama menginginkan gelang ini. Sepertinya kita tidak punya kesempatan. Kita diam saja menonton pertunjukan. Jangan ikut campur. Kenapa? Wakil Direktur Fu juga menginginkan gelang ini. Tunanganku menginginkannya. Kuanggap saja sebagai hadiah. Kebetulan sekali. Aku juga. Kalau begitu kita bersaing secara adil. 300 juta. Sudah lama ku dengar Tuan Tin menghabiskan uang seperti sampah. Hari ini aku bertemu. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hanya membeli hadiah untuk wanitaku. Sepertinya agak kurang pantas ya. Wakil Presiden terlalu memuji. Kalung ini hanyalah barang kecil. Terpaksa, wanitaku tertarik padanya. Lanjut atau tidak? 350 juta. Wakil Presiden tidak tulus. Tambahkan 50 juta lagi. 500 juta. Tuan Tin sedang menamparkan wajah Wakil Presiden dengan uang. Benar, Tin Fan Group awalnya adalah bisnis keluarga. Merek yang sudah berdiri selama 100 tahun. Keluarga Po ini hanya beberapa tahun ini terpaksa naik. Meskipun beberapa hari ini mendapatkan suntikan modal. Bagaimanapun fondasinya terlalu tipis. Bagaimana bisa bersaing dengan Tuan Tin? Wakil Presiden. Lanjut atau tidak? Min Triek. Aku menginginkannya. Belikan untukku.
1 miliar. Kau gila. Kalung ini pada dasarnya tidak bernilai sebanyak ini. Tuan Tien sudah bilang, barang lelang malam ini semuanya diskon 50%. Lagi pula, bukankah masih ada Mintriet? Aku hanya menginginkan kalung itu. Aku melihat wakil presiden sangat pelit. Sepertinya dia tidak akan rela. Hari ini aku akan bermurah hati. 1 miliar. 1 miliar 100. Nona. Du Tuam. Dari mana kau mendapatkan uang? Du Tuam. Aku tahu kau keras kepala. Tapi berpura-pura menjadi kaya. Nanti kau tidak bisa mengeluarkan uang. Kau akan malu sendiri. Kalau begitu, kau tidak perlu khawatir. Tapi aku penasaran. Meskipun sudah diskon 50%, beberapa miliar ini, dapatkah keluargamu, Po, membayarnya? Kalian tidak akan menghambur-hamburkan uang investor, kan? Aku punya banyak uang. Jika tidak mengikuti, jangan bicara omong kosong. 1 miliar 200. Bilang saja berhenti. 1 miliar 200. Pertama. 1 miliar 500. Kenapa? Kau menyesal? Kenapa? Tin Fan Group bernilai puluhan miliar. Belanjakan saja sesukamu. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kemampuanku berbelanja. 2 miliar. 2 miliar. Pertama. Kalau begitu aku tidak ikut lagi. Karena Nona Du sangat menginginkan kalung ini, maka aku dengan terpaksa menyerahkannya padamu. Ayo, mari kita ucapkan selamat kepada Nona Du. Mintriet, aku akan segera memenangkan proyek Tanglong untukmu. Kau tidak mungkin sayang mengeluarkan sedikit uang ini untukku, kan? Du Tuam, lihat. Baik itu kalung yang kusukai, atau pria yang kusukai. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Wanita ini sangat kaya. Siapa dia? Memang kaya sih, tapi tidak punya otak. Kalung ini paling banyak bernilai 10 juta. Dia benar-benar bodoh. Berbicara tentang kebodohan, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Penjual kalung ini sungguh sangat beruntung. Untung 200 kali lipat. Mengejar keluarga Po sebelum mereka kaya. Wanita pembawa sial ini, jika Po Mintriet menikahinya, dia akan menderita. Du Tuam, kau sengaja, kan? Kau berani mempermainkanku. Aku tidak memukul wanita. Tapi jika kau membuat masalah, aku tidak ragu untuk memukul wanita jalang. Mintriet, lihat mereka berdua. Mereka bergabung untuk menindasku. Tolong aku. Lem-lem, ibu, bantu aku. Du Tuam, aku sudah lama menahanmu. Wanita jalang ini. Sejak kapan kau berani pamer di depan kami? Mau dihajar ya? Kau berani memukulku. Kau tidak menghormati les privat. Tidak menghormati orang tua. Di matamu masih menganggapku sebagai ibu? Sebelumnya aku menahan diri, mengalah pada kalian. Karena dia adalah ibu dari Fu Mingze. Sekarang aku tidak akan menahan diri lagi. Kau bukan siapa-siapa di depanku. Yu Suyin, kau terlalu kurang ajar. Sekarang kenapa kau menjadi seperti ini? Apa bedanya dengan wanita cerewet? Wanita cerewet bagaimana? Menjadi wanita cerewet lebih baik daripada di keluarga Fu kalian. Menahan amarah. Menahan penghinaan. Setidaknya aku bisa melampiaskan semua amarah yang aku terima. Membalas semuanya. Kau masih merasa marah? Mingze sibuk mengurus urusan rumah. Sibuk mengurus karir. Lalu kau main-main di luar, diam-diam dengan pria. Siapa yang tahu di luar sana kau berhubungan bebas? Siapapun bisa tidur bersamamu. Mulutmu busuk sekali. Tidak tahu bagaimana berbicara dengan sopan. Aku ajari kau. Yu Suyin, apa yang kau lakukan? Jangan berpikir bahwa dengan mengandalkan perasaanku padamu, kau bisa seenaknya menindas Lan-Lan. Ini disebut menindas. Ini belum apa-apa. Ini baru disebut penghinaan. Tamparan ini kutampar karena kau berani menjadi pelakor. Tidak tahu malu. Tamparan ini kutampar untukmu, yang berbuat jahat, tidak pantas menjadi ibu. Tamparan terakhir ini, karena aku hanya merasa kau menyebalkan. Ingin menamparmu saja. Fu Mingze, kau karena wanita ini mengusirku dari rumah, pasti akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kak Mingze, dia memukulku,
Cepat bantu aku. Yu Suyin, segera minta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Lalu aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Tunggu saja. Tuan Qian, aku diganggu. Cepat datang bantu aku. Grup Du. Tuan Qian datang. Siapa yang berani menyentuh nona besar grup Duku? Mau mati. Tuan Qian. Dia. Tadi dia memukulku. Dan sangat sombong. Dia menamparkan wajah Anda. Bagaimana Anda akan menangani ini? Kau lagi. Terakhir kali membuat masalah di perusahaan Futian. Belum cukup. Kali ini, lari ke grup Duku untuk membuat masalah. Orang-orang, tangkap dia untukku. Tunggu Nona Du yang urus. Siapa yang berani? Kakak, kusarankan kau tetap patuh mengikuti mereka. Lagi pula, kaulah yang pertama memukul. Kita bicarakan secara pribadi untuk memperjelas. Bukankah kau sangat suka merebut pria? Aku pasti akan menemukan 100 untukmu. 1000 pria bermain denganmu dengan gembira. Nona ini, kau keluar sendiri. Atau aku cari orang untuk membawamu keluar. Bawa pergi. Baik. Tunggu. Tuan Qian. Terakhir kali lupa memperkenalkan diri. Aku Seng Jinghe dari grup Jingwen. Punya sedikit hubungan dengan keluarga Du. Dan orang yang ingin kau bawa pergi ini adalah siapapun dia. Mengganggu ketertiban di tempat kejadian harus dihukum. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Ketua Du, ada pesan. Putriku keras kepala. Suka menyelesaikan masalahnya sendiri. Cobalah untuk tidak ikut campur. Membuatnya kesal. Oh, baiklah. Aku mengerti. Kau Seng Jinghe. Aku pernah mendengar tentangmu. Hari ini, anggap saja demi menghargaimu. Kuharap selanjutnya, jangan membuat masalah untukku lagi. Tentu saja. Ayo pergi. Berhenti. Tuan Qian. Ada instruksi lain. Ku dengar, dulu kau dan Nona Du pernah bertunangan. Meskipun dia sekarang sudah menikah dengan orang lain. Tapi kau tidak perlu membalas dendam karenanya. Aku tidak mengizinkan. Presiden Qian terlalu banyak berpikir. Aku, Seng Jinghe, belum pernah melakukan hal seperti itu. Dan Presiden Qian harus diperjelas. Siapa bosmu? Aduh, sungguh menguntungkan Yulan itu. Perlukah aku diam-diam mencari orang untuk memukulinya? Untuk melampiaskan amarahmu? Aku tidak marah sama sekali. Dia hanya mengoceh beberapa patah kata. Aku tadi sudah menamparnya dengan keras beberapa kali. Aku sudah untung. Presiden Qian, lihat mereka. Kenapa kau tidak membantuku, malah membiarkan mereka pergi? Kalau kau begini terus, aku akan marah. Benar-benar sifat seorang nona muda. Presiden Du juga masih belum mengizinkanku bertindak. Nona, lihat, kau sudah berhasil menawar barang favoritmu. Lebih baik pulang lebih awal dan istirahat. Setelah upacara penandatanganan proyek Tenglong selesai, kau temui Tuan Besar. Tuan Besar pasti akan membantumu. Aku masih ada urusan. Pergi dulu. Mingze, Du Suyin memukulku seperti ini. Tapi kau tidak membelaku. Kalau begini, bagaimana aku bisa keluar menemui orang lain? Memangnya aku tidak salah? Kenapa kau harus memperebutkan kalung itu dengannya? Apa kau tahu, Du Suyin sudah menghabiskan berapa banyak uang selama 5 tahun ini? Jumlahnya bahkan tidak sebanding dengan biaya administrasi lelang kalung itu. Lalu bagaimana denganmu? Kau hanya merepotkanku. Mingze. Lan, kenapa kau duduk di lantai? Dingin sekali. Kalau sampai masuk angin dan sakit, tidak akan bagus kalau tidak bisa menghadiri upacara penandatanganan proyek Tenglong. Ibu angkat. Ibu bilang, apa menurutmu Mingze? Masih merindukan Du Suyin?